Tes 1, 2, 3, tes. What's up noobs? Selamat datang di Deep Dive, sebuah podcast di mana kita bakal berenang dan menyelami passion dalam dunia kreatif, tapi hostnya gak bisa berenang. Nama gue Ides dan gue suka banget main game. Game favorit gue, Assassin's Creed, tops down, hands down. Dan lu tahu apa yang gue suka setelah gue main game atau setelah gue namatin gamenya kayak I don't know 10 kali. Gue nontonin trailer ya, karena gue anti trailer. Jadi biar kayak, oh ternyata trailernya ada bohongannya ya. Oh ternyata ada yang bohongan dari developernya, publishernya. Yang kedua, gue berusaha mengkonsumsi sebanyak mungkin dokumenter apa yang terjadi di layar belakang pembuatan game tersebut. Well, termasuk kontroversinya of course. So let's talk about that. Let's deep dive into gaming industry. Halo Putu. Halo Ya, Ides. halo, apa kabar? Apa kabar, Put? Baik. Sehat. Sehat-sehat ya. Ya, kita langsung aja kali ya. Coba tolong deh, boleh lu kenalin diri lu sendiri, kesibukan lu belakangan ini apa, dan game favorit lu apa? Halo semuanya, gue Putu. Gue sekarang lead 3D artist di Stairway Games. Sekarang lagi ngerjain project namanya Coral Island. Game favorit gue BioShock Infinite. Ya, itu salah satu game favorit. Mantap. Kalau boleh tahu ya, gue sebenarnya udah itu sih, udah udah punya BioShock di library gue, tapi gue belum install sampai sekarang. Udah biasa lah kayak gitu kan, banyak banget game di library. Tapi kalau dari lu sendiri, apa sih yang ngebuat lu suka sama BioShock? Kenapa itu bisa jadi favorit lu? Gue dari kecil memang udah main game, tapi ya sebagai seorang anak kecil ya main game ya sekedar cuma buat have fun, main sama teman. Tapi at some point waktu gue main BioShock Infinite dan gue finish the game, gue enjoy. Itu the first time gue kayak baru sadar kalau ternyata game itu bukan medium yang cuma buat entertain doang gitu. Ternyata game itu bisa tell a story, bisa build a fan base, a community yang sebelumnya gue belum pernah encounter. Gue kayak SMP atau SMA waktu main itu. Ya. Itu ya game pertama gue yang kayak wow, yang bikin gue wow gitu. Setelah itu gue play more games yang genre yang mirip-mirip gitu dan storytellingnya makin heboh lagi kan makin tahu. Berarti can I assume kalau kayak lu tuh game itu game lu yang nge-spark lu untuk masuk ke game industri atau apa ada game lain? Kalau dibilang BioShock Infinite yang spark sih mungkin enggak. Banyak game yang spark gue pengen masuk ke game industry karena memang dari childhood gue memang I always love games. Tapi never once gue mikir kayak it's a viable career yang gue bisa ambil gitu. Karena ya orang tua lah ya masa gue siapa yang mau tanya kalau gue bilang gue pengen kerja di game lah. Beda zaman ya kayak ya. Beda zaman. Zaman dulu maunya dokter, engineer gitu bener. Ya. Tapi at some point waktu gue ambil animasi di UPH, actually itu bukan plan gue ngambil animasi buat masuk ke game industry, tapi kayak lama-kelamaan gue secara unconscious kayak ternyata path yang gue ambil ini bisa directly lead gue ke game industry gitu. Padahal gue waktu ambil gue nggak ada plan. Let's go. Right. Tadi gue dengar lu kayak game itu lu sadar gitu kalau udah naik level gitu ya dari cuma sekedar entertainment value, tapi sekarang bisa kita anggap sebagai storytelling atau bisa dibilang kayak semacam art gitulah ya, udah jadi art gitu. Dan kayaknya kalau dari game yang lu suka gitu kan, BioShock dan gue Assassin's Creed, kita tuh orang yang suka banget imersif sama dunia, character design, world building, lore, cerita gitu. Kalau lu bisa pilih satu game dari semua yang lu suka, dari semua yang lu permainin, lu mau hidup di game yang mana, Put? Lu mau kejebak di game yang mana? Aku recently main Sea of Thieves, yaitu satu world yang super well built yang gue suka. Probably Sea of Thieves jadi banyak hal. Sea of Thieves ya? Ya, Lu pernah kalau Thieves kalau Sea of Thieves itu berarti bajak laut kan ya? Bajak laut ya. Gila, gue mainnya paling Assassin's Creed Black Flag kali ya kalau itu. Gue kejebak sebagai Edward Kenway ya. Anyway, ya sih menarik ya. Emang yang kita kejar tuh ceritanya, lore-nya gitu ya, world building-nya yang bagus gitu. Oke. Kalau yang game yang sekarang nih, yang lu belum kesampaian main, yang lu pengen banget main tuh apa? Yang mungkin belum rilis atau lu udah punya? Banyak banget ya.
Iya, udah sekarang makin dikit waktu buat main sih. Jadi tips buat anak-anak yang masih kuliah, main sebanyak game Main sebanyak mungkin. sebanyak mungkin. Berarti Kalau udah kerja susah. gak sempet ya? Iya, Mungkin di library lu udah banyak banget kali game yang belum lu mainin ya? Benar-benar. Udah beli game baru aja tapi library belum main sama sekali gitu. Iya. Oke, berarti emang dari dulu apakah dari game BioShock atau segala macam, lu dari kecil emang udah unconsciously ngelihat 3D art-nya kayak gimana atau enggak? Atau itu Aku memang dari kecil suka art, cuma ya aku nggak ada pikiran gimana 3D object itu dibikin di game gitu, nggak kebayang gitu. right? Aku cuma follow through-nya ya baik gambar karakter dari game dari kecil, kartun game, animasi, apapun itu. Awalnya itu sih yang spark aku jadi keep drawing sampai akhirnya aku learn sculpting, terus baru aku masuk 3D. Tapi for sure itu helps sih. Consuming games, animation waktu aku masih muda gitu membantu banget sih sekarang. Emang sih ya, untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif, kita juga harus mengkonsumsi yang kreatif sebanyak mungkin emang sih. Iya. Kan gue lihat tuh di Twitter lu tuh kan lu sebutannya 3D wizard for hire. Wah, itu baru. dari lu sendiri, dari fitur dari 3D modeling, apa sih yang paling lu suka gitu? Kenapa sih lu suka banget 3D modeling? Awal aku belajar, aku actually nggak interested, lumayan turn off. Karena pertama kali aku belajar 3D itu aku belajar box modeling. Kalau yang nggak familiar itu, jadi basically kita model dengan cara narik titik-titik di geometri sedemikian rupa sampai menjadi objek yang kita mau kan. Tapi aku ngerasa itu lebih technical dibanding artistik. Jadi aku agak kayak akhirnya lo ke ZBrush ya karena ya, itu. aku awalnya kayak lalu tiba-tiba ada workshop ZBrush di kampus, aku ambil. Nah itu baru aku, ternyata gini toh. Iya. Cara bikin karakter gitu. Actually, maksudnya di industri itu actually bikinnya tuh gini gitu, bukan pakai cara lama itu gitu. Iya. Tapi lu setuju sih berarti ya, maksudnya gue juga setuju kayak technological advancement atau kayak perbedaan antara ZBrush sama misalnya kayak Maya. Dulu kan gue belajar box modeling juga dari Maya kan. Right. Kayak I think kalau ZBrush itu kan lu bisa benar-benar mensimulasi sculpting gitu. In a way itu kayak memperpendek the time that you use to think the strategy to use gitu untuk gunain aplikasinya gitu. Kalau Maya kan lu kan harus kayak aduh gimana sih nih cara gue ngeganti vertex ini, gue dorongnya kayak gimana? Oh pakai pakai ini, pakai itu gitu. Tapi kalau ZBrush lu bisa langsung terapin gitu ya. Iya. Ya kan? Tapi aku juga actually merasa beruntung juga aku belajar box modeling. Karena setelah aku belajar ZBrush, my understanding of 3D itu buat aku waktu box modeling itu jauh lebih cepat, jauh lebih gampang. Karena setelah belajar ZBrush itu aku lebih ngerti cara capture something di 3D space dan aku apply itu di Maya. Jadi aku benar-benar everything technicalnya itu nanti gitu. Aku do exactly how I do in ZBrush. Aku cari formnya dulu, baru aku fix the technical requirement, topologinya gitu-gitu. Itu later. Oke. Jadi emang maksudnya kita semua tahu lah ya, apalagi maksudnya kita yang bergelut di dunia animasi, pipeline ngerjain 3D modeling tuh banyak sekali gitu kan ya. What would you say dari pipeline itu poin apa yang lu paling suka? Dan poin mana yang paling lu nggak suka? Aku personally, aku excel di starting point of creating something sampai tengah-tengahnya. Waktu masa polish itu aku nitpicky banget, jadi lama banget. Tapi awal-awal, jadi misalnya in the case yang kerjaanku sekarang, bikin game itu perlu banyak prototyping kan. Betul. Aku enjoy prototyping. Aku enjoy figuring things out, problem-problem yang ada di game design. Kalau aku bisa solve di 3D, aku enjoy banget. Setting up standar gitu, kayak model ini segini, itu aku enjoy juga. Tapi untuk polishing gitu, aku mungkin agak kurang. Karena aku kerjanya tuh nggak sebersih orang-orang lain. Tapi itu berarti emang lagi menekankan itu ya, Put ya, kayak kolaboratif. Kerja yang kolaboratif di dunia industri animasi industri kreatif gitu ya.
Dari semua pekerjaan lu yang pernah kerjain, gue sih cuma ngeliat sedikit ya dari ArtStation atau dari WordPress lu yang lama gitu. Dari semua pekerjaan lu yang paling lu banggain yang mana? Mungkin nanti kalau misalnya para listener lihat di YouTube kita bisa tampilin gitu karya yang lu paling lu suka gitu. Dulu tugas akhirku, tesisku, aku bikin short animated film tapi di dalam virtual reality, judulnya Gede. Itu probably project yang aku paling, kalau looking back aku kayak berhasil juga, maksudnya selesai gitu, projectnya selesai. Dipikir-pikir lagi agak ambisius kalau tak lihat-lihat lagi, dan yang ngerjain cuma 2 orang, ya itu yang bikin gila banget sih. Kalau kalau oke, gue juga udah lihat sih Gede emang bagus banget, swear. Apalagi apa namanya si 2 karakter yang tokoh utamanya tuh bagus banget emang. Kalau lu pernah gak sih ngikutin kelas kayak sculpting yang asli gitu? Kayak pakai Traditional sculpting ya maksudnya. Enggak, aku langsung belajar ZBrush. langsung ZBrush ya. Iya, aku pernah nyoba clay sculpting sendiri setelah ZBrush, tapi ya personal dan nggak bisa undo. Iya, bener gak bisa undo emang. Dasar Tapi generasi digital iya emang. nih. Iya. Tapi definitely kalau someone yang mau belajar sculpting itu membantu banget sih, belajar clay sculpting. Betul, iya. Lu mention lu tadi kuliah di animasi, right? Kalau sekarang nih kerjaan lu kan sekarang kan udah mulai spesifik ke 3D. Apa namanya? 3D lead 3D artist gitu. Masih sempat gak sih lu animasi? Wah, actually waktu aku kuliah aja itu aku udah hampir, kalau projectnya udah aku nggak perlu nge-animate, misalnya ada teammate yang nge-animate, ya aku bener-bener full model. Memang kita kebetulan timku udah segmen gitu, udah interestnya udah jelas, jadi temenku ada yang animate fully, aku modeling fully, gitu sih. Tapi Iya. udah sekarang udah nggak. Udah enggak ya. So Yeah. emang kayak kalau bisa dilihat kan emang dunia kerja di industri kreatif itu banyak spesialisasinya, right? Right. Kalau pendapat lu tentang kita tuh belajar sebagai generalis gitu, itu apa sih menurut lu yang kenapa sih itu kayak why do we have even to learn something that we don't want gitu? To be honest, itu kenapa aku ngerasa kenapa kita harus belajar something yang kita don't want, at the very least, we don't want to learn, we don't want to do eventually. Karena industri kita itu kolaboratif. Kalau kita have no idea what the other person is doing, kita nggak ada empati sih ke kerjaan orang lain gitu. Karena kita have no idea. Right. Dengan belajar proses pipeline animasi, kita tuh bisa lebih sadar gitu loh. Kalau if I do this, karena pipeline pipa gitu, one way gitu. Jadi kalau misalnya at some point aku nggak do what I need to do, someone else will, kerepotan. Betul. Atau sebelumnya kalau konsep artisnya nggak consider 3D artisnya pusing gitu. Itu membantu kita sebagai artis buat lebih conscious about decision yang kita make buat the next or the previous person. Kalau menurut gue. Right. Ya gue setuju sih sama Luput. Itu emang pas kita kuliah juga kerasa ya sih ya. Emang itu maksudnya bersyukurlah kita kerja, kita sempat bikin 3D shorts gitu. Kita ngerasain tuh, wah ini karakter desainnya jadi 3D gak ada sendinya. Gimana gini, kependekan harus dipanjangin gitu. Ya right sih, emang kita para animator tuh compassionate being sekali ya. Kita harus peduli sama orang lain gitu. Gue kebayang sih. Oke, gue mau sedikit, mungkin agak tangent sedikit ya. Sure. Gue mau main sedikit game gitu. Ini rapid fire question kayak X or Y. Lu pilih X atau enggak Y gitu langsung. Oke. Kalau lu bisa milih, lu bakal lebih sering kerja di AAA games atau indie games? Indie. Oke, kalau indie, lu bakal lebih prefer ngeangkat isu lokal atau non lokal? Kan kalau TA lu kan lokal banget kan, itu keren sih. Iya. Depending lagi ada story yang interesting atau enggak sih. Iya. Tergantung. Susah sih emang ya kalau harus dari story developer dulu yang bagus gitu ya. Iya. Baru kita bisa lihat. Good story can come from anywhere. Jadi Betul. it doesn't really matter. Oke, kita mungkin sekarang kita bakal ngebahas tentang gimana kerjaan lu di Stairway Games gitu ya. Oke. Itu kan itu studio lokal kan, studio lokal
Itu hitungannya studio indie bukan sih? Yes. Yes ya. Ya, karena kita dulu start itu cuma belasan orang. Kita itu company-nya self-funded, which means kita nggak ada investor, kita benar-benar owner-nya yang put their own money to it. Dan mereka 2 orang creative director sama producer, mereka dua-duanya passionate about games. Lu masuk udah dari awal tuh atau baru-baru? Aku masuk waktu Coral Island Production sekitar 6 bulanan lah, I would say. Ya, 6 bulanan lebih. Aku awalnya freelancing sama mereka. Aku freelancing sama Stairway. Aku nggak bisa commit full time waktu itu. Aku do the work on weekends basically. Tapi eventually setelah aku ngerjain, aku enjoy, terus aku offer diri buat sebagai full time position basically. Terus ya sampai sekarang full time. Oke, can you reiterate your role di Stairway Games itu lu sebagai apa? Right. Dulu aku freelance jadi 3D artist. Kebetulan waktu aku mau masuk itu mereka lead 3D artistnya baru keluar. Jadi karena number of employee-nya dikit, jadi by title aku memang dapetnya lead 3D artist. Although at that time aku nggak actually nge-lead anyone. karena cuman title doang ya. Cuman title doang. Tapi it stuck around sampai sekarang. I do have some people yang work with me. Tapi it's just a title. I would say I'm a 3D artist in Stairway Games. Gua mau gibah dikit deh. Kayak menurut lu sendiri, kayak kualitas anak-anak perkuliahan yang baru lulus kuliah gitu, itu kan sebenarnya kan emang identik dengan mereka tuh anak-anak kuliah biasanya tuh kuat di teori tapi praktek dikit gitu ya. Mungkin beda sama anak SMK yang dari awal udah diajarin cara praktek gitu. Ini sebenarnya insecurity gue sendiri sih, kayak gue setelah lulus, gue mau ngapain nih, gue kayak belum fokus kemana-mana gitu kan ya. Kalau menurut lu sendiri, apakah fresh graduate itu udah mempunyai skill yang cukup buat masuk ke misalnya kayak game industry gitu, atau emang kita harus belajar dulu, freelance dulu gitu, bisa belajar sambil jalan nggak gitu? Honestly, depending portofoliomu waktu kamu lulus, waktu yang kamu apply. Karena aku dulu juga punya insecurity kayak gitu. Ya, actually sebelum tugas akhirku mulai, aku udah mulai mikir, oh man, nggak teknik nggak ada portofolio gitu. Makanya setelah aku belajar di Brush, aku benar-benar sebisa mungkin bikin portofolio sebagus yang aku bisa saat itu. Tapi aku udah target gitu, kayak what kind of company I want to work on. At the time Blizzard. Wih, mantap bener. Di US ya, tapi kan ya apa masih kuliah terus kayak wow Blizzard lah. Jadi aku bikin portofolio nge-reference-nya Blizzard, pakai standarnya Blizzard walaupun nggak nyampe. Tapi aku try my best to put my best work before wisuda karena karena aku tahu apapun yang aku lakuin di kampus itu nggak cukup sebenarnya. I need something else I need to show. Emang butuh, maksudnya kita sepanjang kuliah sebenarnya emang nggak bisa cuman sekedar mengandalkan apa yang ada dikasih sama kurikulum gitu ya. Karena basically kan gini logiknya, the amount of work that you do waktu kuliah itu kurang lebih sama your peers, teman-temanmu. Betul. Ya kan? Maksudnya mereka project 3D, project 2D gitu kan. Satu model atau apapun itulah amount-nya. You have to do more than that. Right. You have to do more than what's the standard that time sih. Ya, dan gue juga terinspirasi sih sama orang-orang kayak lu yang emang udah seenggaknya punya itu loh, kayak target gue mau ke sana gitu. Kayak nggak apa-apa reach for the star yang jauh-jauh nggak apa-apa gitu. Seenggaknya kalau kan katanya kalau lu reach for the star, at least if you fall in the clouds, right? Gitu. Ya. Berarti lu kerja di Stairway itu udah kurang lebih berapa lama tuh ya? 2. Aku full time dari Februari tahun lalu. Tahun lalu ya? Oh, oke. Ya, Februari tahun lalu. Sebelum itu aku kerja di company di Jakarta. Game business. Selama lu kerja di Stairway, kayak pasti banyak lah momen-momen yang sangat berharga gitu ya. Apa menurut lo kayak the highest point, cherish moment yang lu masih ingat sampai sekarang gitu, kerja di Stairway? I think the first time
waktu itu aku di Stairway aku model karena kan Coral Island itu farming game kan, jadi aku bikin tanaman in game modelsnya awalnya itu, tapi aku actually kan lebih interested in characters. Aku minta chance ke bosku that time to make a character for the game. Akhirnya aku dikasih. I think that was the first time. Ya karena someone put their chance on me. Padahal I know now I wasn't as good as I am, but he gave the chance and make it. Someone gave a chance. I think itu sih. Itu berarti pas awal-awal ya? Awal-awal banget. Ya. Wow. Emang sih pasti, wah dia mungkin udah bisa ngeliat kali lu Put, kayak lu masa depannya seperti apa gitu, udah jago banget sekarang gitu kan. Tapi gue pengen tanya deh, maksudnya ini gue juga pengen tahu gitu. David Lojaya di situ kan? Iya, dia sebagai collaborator freelancer gitu. Dia nggak full time. Tapi gue ngeliat dia tuh nge-konsep karakternya, right? Right. Yes. Gimana tuh perasaan lu, maksudnya wah, experience lu kerja sama David Lojaya, berarti kan lu kan yang nge-3D-in karakter dia kan? Gue pengen tahu tuh. Waktu aku minta buat nyoba bikin karakter 3D itu, kayak the first thing my boss say ya, are you sure? Because you have to nail this. You have to, because David wants the model to look good. And I was like, yes, I will try. Yeah. Terus si David ngomong apa abis itu? Dia nggak ngomong apa-apa for a long time. Until a year, kita figure out how to improve the model. Right. Itu baru aku directly work sama dia. Itulah baru all of us improvement in the model. Yeah. Tapi definitely, yeah, he's a good guy to work with. Dia kritis banget sih. He knows more. He knows more about 3D than I thought he was. Oh really? Yeah. Dia bener-bener dia bisa paint over in ways yang kayak right. Wow. Kayak obviously gitu, tapi kayak none of us realize. Yeah. Tapi itu emang balik lagi ya ke poin lu tadi gitu. Itu pentingnya belajar secara generalis, kita bisa tahu gitu ya. Bisa memudahkan pekerjaan lu juga kan sebagai 3D artist gitu ya. Itu skills, itu emang true master kayak gitu. Yeah. Gila, gue sempat tuh ya, ini itu sih, pas semester lalu kali ya. Pokoknya pas gue di kuliah sama teman-teman gue itu, kita kayak emang lagi fase-fase insecure banget kita semua as kolektif. Terus kita ngeliat kayak, anjir nih David Lojaya gambarnya bagus banget gitu. Terus kita kayak, please umurnya jangan masih muda, terus kayak sepantaran sama, wah masih muda banget gitu. Terus kita semua kayak makin hancur, tapi nggak boleh. Emang kita harus push diri kita sendiri gitu ya. Yeah, always push yourself. Selain David Lojaya, ada gak orang-orang di kantor di Stairway, mungkin kolaborators juga, mungkin full time workers itu yang perlu kita follow gitu, yang perlu kita tahu karyanya gitu. Ada namanya Mas Baikuni. Baikuni Abdillah, ya. Yeah. Dia environment artist. Dia specialize in pepohonan dan rumput-rumput. Oh, gue pernah nonton tuh itunya, Spinarnya di talk show dia. Iya, dia keren sih. Dia mantap. Terus sama Kevin Christian Mulyadi, dia sculptor juga. Dia recently masuk. Dia bantu aku buat bikin karakter. Oh, mantap. Keren banget. Nanti Instagramnya kita tampilin. Yeah. Somewhere below. Kevin Sim kalau Oke. So lu bilang tadi lu udah sempat kerja di kantor sebelumnya kan ya, kerja di kantor sebelumnya gitu. Kayak I know lu udah kerja lumayan lama di bidang 3D I guess ya. Dan bahkan lu sempat ngambil kelas ZBrush, right? Right. Dari Master ZBrush Fabian Loing, I guess. Dari all that amassed experience, dari semua experience yang lu udah dapetin dari mentor lu, dari kolega lu, dari bos lu gitu. Ada gak tips-tips yang masih lu gunain sampai sekarang gitu? Ada banyak sih. Tapi probably yang hits the most waktu sama Fabian Loing, he said that we need to be nice to people. We need to be nice to people karena in this industry, it's a very small industry.
when you have a reputation of not being nice or not pleasant or rude, whatever that is, people are gonna know. It's gonna catch up. Waktu at that point I never considered it. Kayak, oh yeah, whatever, right? Tapi being nice is probably the best tip I ever got. Not being nice just for the sake of being nice, but be respectful to people you work with. Know that they have their own problems, you have your own problems, but you have to respect that. You have to be kind to people. I think that's probably the best tips. I know that's not technical, but Ya, tapi emang itu in general itu bagus sekali sih yeah, di kerjaan yeah, kita di industri kreatif, right? yeah. Nah, nobody wants to work with a jerk, right? Yap. At the end of the day. Of course. There's always that one dude kelas yang nggak ada yang mau kelompok sama dia, yang nggak mau kerja sama dia. Don't be that dude, guys. Don't be that dude. No matter how skillful you are, when you put that person in a development, pasti bakal sour the mood. I think that's very hard to work with. Lu pernah gak punya pengalaman kayak gitu? Kerja sama gue sebut nama, tapi dari senyum lu kayak gue tahu deh. Yeah, I have. Yeah, it's not nice to have someone like that. Iya, harus. Ya oke lah. Oke, kita lanjut nih ke kita mau fokus ke Coral Island itu sendiri ya gamenya. Oke. Wow, itu gue ngeliat berita-beritanya emang luar biasa sih, dan trailernya juga. I mean, gue sendiri nggak pernah main sih game tipe seperti itu ya. Apa namanya, dengan referensi seperti apa sih Stardew Valley atau Harvest Moon gitu. Tapi ya I can appreciate good games gitu. Gue pengen nanya nih, kapan tuh gamenya rilis? Itu mungkin bisa diikutin di sosial media dan website Coral Island dan Stairway Games. Mantap. Gue pengen tanya deh. Tadi kan lu bilang tuh indie studio ya si apa? Berarti emang itu si Stairway Games itu berperan sebagai developer dan sekaligus publisher, right? Ya, kita self-publish. Kita so far kita nggak pakai publisher. Tapi gila sih maksudnya. Wah itu pasti apa tuh kayak di kantor tuh perasaannya gimana ya pas tahu kabar lu itu kan pakai Kickstarter, right? Ketika udah terkumpul banyak banget apa resources, wah itu gimana tuh perasaan di kantor waktu itu? Ada yang bisa ceritain nggak? Kita kan waktu Kickstarter itu udah karantin di rumah kan, COVID-19. Ya jadi agak anti-climactic karena kita pada di rumah. Iya. Tapi heboh sih. Maksudnya we didn't expect it to be that big at fast. Itu justru setelah excitement-nya keluar, anxiety-nya juga muncul. Oh gitu ya? Kenapa emang? Berarti a lot of people expect big things from the game. Jadi kayak oh no. Oh iya, right. Kayak CD Projekt Red dapat dana dari Polish. Terus mereka harus ngedeliver game yang bagus berarti gitu kan. Iya, sekarang kita ada stake gitu kayak. Iya benar. The best game. Aduh, tapi ya sih maksudnya I believe itu game semoga bisa jadi bagus lah. Amin. I believe so. The most exciting part yang lu pernah kerjain di game Coral Island itu apa? Waktu test game-nya sih. Waktu test game ya? Waktu actually play the game. The first time ya. Maksudnya previously aku belum punya akses ke engine-nya. Aku cuma bikin 3D asset, nanti temanku yang importin. Tapi at some point aku actually try the game, itu wow, it's actually a game gitu. Kalau this time kita cuma lihat video, kita cuma dengar kata teman apa gitu. After you actually try it, wow, it's a weird feeling. Ketika semua dari tim yang lain jadi satu dan terintegrasi dengan baik, wah itu emang pasti super ya feelingnya. Kalau gue mau gimana dikit nih tanya, kalau dari penglihatan lu sendiri ya, dari pengamatan lu sendiri, dari game development tuh sebenarnya tim apa sih yang paling sengsara gitu? Wah, tergantung game sih. Tergantung game ya. Kalau dari Coral Island sendiri, menurut lu apa? Kalau yang lu bisa kasih tahu? Wah, kayaknya sekarang game designers. Game designers sama programmers yang pusing. Programmers ya? Iya. Karena lu pernah dengar cerita dari mereka gak? Kayak
Kayak gimana gitu? Aku karena kita tim kecil, jadi we work closely together. Jadi I would actually work with them gitu. Oh, oke. Jadi not mungkin unlike AAA yang pipeline-nya udah jelas, kayak dari mana departemen mana ke departemen mana, kita lebih hands on sih. Kayak whoever needs what from whoever, ya we help each other biar tasknya lebih gampang dan yang moving forward the game basically. Right. Berarti emang kalau di kantor tuh emang open space berarti ya? Nggak ada kayak dinding atau apa gitu? Iya, lebih Biar open bisa space. kolaboratif emang. Banyak sih yang tipe-tipe studio-studio game yang kayak gitu. Iya. Yang terbuka banget bisa saling lihat satu sama lain gitu. Tapi Gua I think that's a good way to for game development, karena game development tuh unlike misalnya animation production gitu, game development tuh lebih volatile. Jadi what I say by that is if kalau satu department bikin decision, other department tuh pasti have to accommodate the change, whatever that is. Ya, oke, gue ngerti. Yeah. Dan berarti emang bisa maju mundur banget ya? Ya, bisa berubah, maju mundur. Makanya kan kenapa kalau games itu suka banyak delay, suka banyak bug, update, bug fix, whatever, itu ya karena perubahan itu, it's constantly changing. It's the nature of the industry gitu ya. It's the nature of the. Itu emang inevitable gitulah ya, kerja seperti itu. Tapi untuk kayak gitu kan emang berarti butuh waktu banyak ya untuk nge-develop game. Emang itu it's apa sih, kayak it's no secret lah gitu kalau emang kerja di game tuh berat gitu ya. Dan again, apa sih kerjaan yang gak berat? Tapi ya ada nih satu topik yang sebenarnya panas banget, apalagi belakangan ini gitu ya, tentang game industry. Kalau menurut lu sendiri, ini mungkin agak sensitif sih. Crunch culture itu yay or nay? Iya atau enggak? Aku personally nay sih. But this is my personal view. Karena crunching takes people from their lives. Maksudnya even me yang someone yang belum ada tanggung jawab, kind of have a hard time when crunch comes. Tapi imagine someone yang udah ada family, udah ada kids gitu, they would have less time with their kids and their significant other for work gitu. Aku personally aku gak suka crunch karena gimana ya? I feel kayak if you manage something well, you don't need crunch in the end gitu. Iya. Tapi but then again it's the industry. Iya sih. Balik lagi kan kayak yang tadi kan, everything changes all the time. Betul. Jadi agak kayak it's kind of hard. Gue bisa ngerti sih, gue bisa ngeliat dua perspektif yang yay or nay gitu kan. Kayak waktu itu kan sempat ribut ya di Twitter soal CD Projekt Red tentang crunch culture in general gitu. Ada pihak-pihak games yang kayak, well itu emang udah jadi budaya game culture gitu, game industry. Tapi ada juga yang berusaha untuk kita harus meringankan stres para pekerjanya gitu, karena ada riset kalau setelah sekian jam workers sudah nggak produktif lagi gitu kan. Right. Iya, tapi emang ya itulah work balance, work life balance ya. Iya, susah juga karena most people in work in games are probably passionate about games. Betul. Jadi it's no longer a product of just it's not only a job for some people, it's a product of what they love kan. Iya, passion project gitu ya. Iya, when a lot of times can be hard juga buat artis ya, buat detach. Iya sih. Ya, oke nih, ini topik satu lagi nih, ini juga lumayan panas sih. Dan gue pun juga tidak terlepas dari dosa ini gitu. Pendapat lu tentang pembajakan game setelah lu kerja di game development gitu. Itu gimana perasaan lu? Aku mungkin ngomongnya di konteks di Indonesia ya. Right. Mungkin because our country memang belum ada daya beli buat purchase something, an entertainment yang harganya 400, 500, 600 ribu gitu. Jadi for a long time kita ngebaca games, and we think it's okay. Tapi obviously it's not gitu. Stealing is not okay. But I try not to. But it's definitely something. Susah sih, itu more of a product of a culture. Betul, of a country. Nggak bisa juga bilang salah benar ya.
But people want to play game kan? Iya, Susah right. juga. Susah, ya emang sih. Maksudnya emang bener Yeah. sih apa yang lu katain gitu. Kalau emang budaya di Indonesia ini yang belum menganggap kalau entertainment itu tuh harus mahal itu gitu. Right. Tapi I hope ya di masa depan mungkin standar itu bisa berubah lah ya seenggaknya gitu. Seiring dengan majunya ekonomi Indonesia. Amin. Mungkin agak susah juga karena kita industri game kan belum gede di Indonesia. Jadi ya karena kita belum ada basically anak bangsa yang bikin games yang hit atau big gitu. Jadi agak susah juga I think for the gamers here to see that kan. Sedangkan kalau if someone you know, right, and then you're not supporting that person, misalnya dia orang Indonesia, developer Indonesia gitu, mungkin ada lebih perasaan buat nge-support sih. Gue setuju sih sama lo. Industri game Indonesia itu emang ya bisa dibilang masih muda gitu ya. Dan apa namanya, lu sendiri juga baru berkecimpung di dunia ini gitu. Kalau misalnya ada satu harapan yang lu apa namanya berikan kepada game Indonesia gitu, kayak apa sih menurut lo gitu, game Indonesia tuh harus seperti apa gitu? I think seeing game development bukan cuma sekedar a lot of people are passionate about games, kan? People are trying to make games, tapi mereka can't make a game yang bisa financially support themselves, right? Menurutku itu result of lack of is anyone buying this game? Jadi ya beda ya, maksudnya kalau misalnya I really love this idea, I want to make this, it doesn't matter how much money I make, kan? It can be a hit, it can be not, but I'm just gonna put it out there. That's a different case karena you really want it to be like a passion project. Tapi if you really want to make a studio with a sustainable financial society, your game can sustain your company. Yeah, you have to look into the boring things basically. You have to look at who are you selling this to, what's your competitor, kayak stuff like that. Aku dulu kayak I never liked that stuff, but as I work on Coral Island, I realized a lot of the success of Coral Island is by doing the groundwork before the game even was made. Right. Oke. Ini kita sebenarnya juga apa namanya? Gue juga sebenarnya kayak berpikir sih game itu tuh emang ya bener ada dua sudut pandang gitu loh. Kayak lu bisa idealis soal karya lo gitu, tapi lu juga harus ngelihat ini sustainable gak gitu kan. Lu harus ngeliat bisnis model ya, lu harus tahu target pasarnya kayak gimana gitu. Oke, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya. One thing you wish you know before you terjun ke dunia game industry, itu apa? Probably, I think if you want to jump into the game industry, is to figure out what do you want to do, satu, and then where does that put you in a pipeline, so in a studio. What is your responsibilities? What is your job day to day gonna be like? I think waktu aku student ya terutama, aku punya banyak kayak misconception about what my job is going to be like gitu. I thought sculpting was just sculpting. Dan saat sebagai seorang karakter artis gitu ya, aku harus tahu cara nge-analyze konsep, aku harus tahu gimana cara prototyping the character quickly, gitu. Aku harus tahu gimana cara actually get it in the game. Itu some steps yang kebanyakan orang miss karena they just think you're a 3D artist ya udah gitu. Iya. 3D artist gitu. Lu punya bayangan tersendiri gitu ya yang sebenarnya tidak benar gitu. Bukan tidak benar, tidak tepat gitu ya. Harus dicek sama what industry are you going in. Right. In this case games kan. 3D art for games itu seperti apa? Jangan something yang you learn in animation, then you put it on game art gitu, which is very different, and the needs different, technical needs are different.
artistic needs-nya juga different kan, tergantung style game-nya, harus figure out itu. Oke. Sekarang berarti ini pertanyaan selanjutnya. Apa sih the next giant step yang lu mau ambil? Apa sih the next step yang lu mau ambil yang belum kesampaian? It's okay, take your time. I know I said I want to work. I choose indie tadi kan. Yeah. Over AAA. Tapi if I have an opportunity to work in a AAA studio, I would take it. Karena aku nggak punya experience in actual pipeline. Bisa dibilang global standards-nya industry game gitu. Everything I learned so far itu from the internet, from people around me, and I think if I can go to a AAA studio, I think I can learn a lot from the people there in the studio itself. I think. Right. Yeah. Tapi then again, it's if the opportunity offers. Tapi for now, finishing Coral Island. Oke. Berarti ini yang jangka dekat ya. Kalau harapan lu sendiri buat Coral Games itu apa? Selain selesai ya. Well, honestly, have a good review. Okay. That's it. Yeah. Do you think kayak international recognition tuh penting gak sih buat game? Oh, definitely. Yeah. Actually, most of the fans of Coral Island dari US. Oh, really? Yeah. Most of the kayak mana yang Kickstarter tuh mostly not Asia. Oke. Ya, tapi gue juga udah lihat sih YouTube-nya banyak sih yang kalau gue ketik Coral Island tuh banyak banget yang kayak updates terbaru dari Kickstarter tapi emang orang luar yang bahas ya. Iya, kebanyakan orang luar. Kelihatan sih ya emang ya. Say that lu punya semua waktu di dunia dan lu punya all the resources you want gitu. What is your dream game would look like? Wah, I have a dream game I'm doing right now. Really? Yeah, I can't reveal more. Tapi ya, my ultimate dream is to make games, make my own game really. Tapi as I go, awalnya kayak, I want to make this. As I go, it gets harder because you realize you need more things. Yeah, and the pipeline and the people gitu. Yeah, definitely. If I can start a studio on that, I would. Yeah. Right. Kalau 5 tahun ke depan lu lihat gitu ya. Menurut lu game industri game di Indonesia tuh bakal seperti apa sih 5 tahun ke depan? If you can deduce, if you can kayak lu punya clairvoyant abilities gitu. Atau enggak seenggaknya harapan lu gitu. Hopefully kalau Coral Island successfully launch dengan good reviews, hopefully bakal more eyes to Indonesia. I hope there's a lot of money coming in. I mean, by money I mean the investors. Maksudnya maksudnya ternyata tuh di Indonesia can develop games yang quality-nya good, right? And hopefully, I think there should be more. There should be more studios starting in Indonesia in a couple of years, I think. Semoga lah ya. Memang udah banyak sih, banyak banget yang gue lihat game-game yang upcoming local games yang bagus-bagus gitu. Ada yang kayak, waktu gue lihat yang paling menarik kayak ada semacam Bully, tapi yang versi Indonesia gitu di SMA. Tapi ada juga game-game cantik yang ngambil inspirasi dari mungkin dari Zelda gitu. Gue lihat sih bagus emang. Tapi ya, I hope the same thing tuh untuk industri game Indonesia sih. Bagus. Gue abisnya jarang banget loh main game lokal tuh. Kayak, iya kan? Gue juga. Dan sekalipun ada, gue mainnya yang mobile kayak paling gue cuma pernah main Infectinator doang dari Toge Production gitu. Itu besar, ya itu sih maksudnya lebih banyak lah untuk konsol atau PC gitu lah. Toge actually good example of a studio yang bisa sustain so. Dia cocok banget sih ya sama zeitgeist kayak semangat Indonesia gitu loh, kayak mobile gaming, fast action paced kayak langsung lah tuh lu dopamin langsung penuh lah gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau lu bisa menyimpulkan menjadi satu kata, apa kata yang cocok untuk industri game Indonesia? Untuk sekarang. Sekarang, satu kata. Not there yet. I think.
Very Yeah, honest, very honest yeah, answer. it's not there yet. Tapi we're going there. Amin. Yeah, Emang langkah pertama untuk bisa menyelesaikan masalah adalah recognize there is a problem. yeah, So, ya, not there yet ya, Put. yeah, yeah. Oke, I, lanjut nggak apa-apa. yeah, I think yang paling itu sih selain the financial whatever, tapi the level of polish a studio would take to polish the game itu yang agak susah. I think. Kenapa kayak a game looks not nice is probably looks unfinished. Yeah. It looks like a prototype. It can be better, tapi ya a lot of studios they don't put extra time to Polishingnya ya. polishing. Itu kayak itu bener-bener apa namanya? Itu poin penting yang sering mungkin banyak yang dilupain gitu ya. Yeah. Karena at the end of the day kan the product that people see itu at the end stage, whatever last. Betul, iya. Yeah. Kayak sebenarnya kalau boleh ngomong jujur ya, konsumen tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama all the hard work behind that gitu. True. That's true. Iya kan, kita cuma pengen jadinya gitu. Right. Iya. Terakhir nih, ini pertanyaan dari gue ya, ini yang terakhir. Your message, pesan lu untuk para upcoming creative person yang mau masuk industri game, termasuk gue. Okay. Tadi kan figure out. Try using a game engine, whatever that is, Unity atau Unreal Engine. Tapi when you get your hands on a game engine, you kind of know what you're gonna work on when you enter the industry. I think. Right. Berarti emang harus nyoba gitu ya. Iya. Yeah. Actually, kenapa aku bisa freelance Stairway waktu itu karena aku production tugas akhirku itu di Unreal Engine. I learned Unreal Engine way before entering the game industry, but it was not for game production. It was for a short kan. Tapi at least I know what the engine is like, where things are, how to do simple things yang a lot of people don't put time to learn the basics. Tapi itu okay banget sih. Learn again. Oke, itu poin yang sangat bagus. Emang kita harus berenang ya. Kita harus jangan takut nyebur ke air gitu kan ya. Kita harus cari tahu, nggak bisa cuman mimpi doang. Gue mau kerja di industri game lah gitu. Tapi nggak nyobain engine-nya gitu. Apalagi ini pengalaman pribadi gue ya. Ketika gue masuk software baru, ngelihat UI, alat-alat yang gue nggak tahu apa, itu overwhelm banget pasti. Iya benar. Tapi untungnya banyak banget tutorial YouTube gitu. Actually, kalau someone yang enjoy playing games, mereka buka Unreal Engine, mereka bakal pick up-nya cepat. Karena Unreal Engine interface-nya, the look, itu looks like a game, honestly. Oh, okay. Yeah, it's pretty easy, honestly. Gue harus nyoba nih. Ya, harus coba. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Kita kan lagi pandemi sekarang ya, dan lu juga ngomong tadi lu udah mulai, maksudnya lu sekarang WFH gak? Iya. Ya kan? Nah ini Erika bertanya, dalam situasi pandemi sekarang, bagaimana cara gaming industri beradaptasi sehingga menyesuaikan dengan sistem kerja work from home? Gitu. Gimana sih cara kerjanya? Aku nggak bisa speak buat studio yang besar ya, karena itu maksudnya 200-300 orang yang harus di-manage. Tapi in our case in Coral Island, karena kita memang timnya nggak begitu banyak gitu, dan departemen kita sedikit gitu, jadi kita bisa lebih, kita collaborate-nya lebih gampang. Karena ya kalau kayak programmer ya kayak 3-4 programmer gitu, kayak artis ya 3-4 artis. Jadi ya kita treatnya kayak how we are in office sih. Jadi basically kalau misalnya kalau di office kayak gue mau nanya siapa gitu, ya kita actually call them in kita pakai Discord. In Discord basically. Untuk mengerjakannya sendiri kayak misalnya kayak 3D modeling gitu, berarti kan lu harus kerjain pakai workstation lu sendiri kan gitu. Iya. Itu emang maksudnya kita perlu yang ini juga investasi ya buat maksudnya untuk kerja di gaming industry. Kita tuh butuh yang beefy high end banget gak sih? Balik lagi tergantung gamenya kan. Tergantung gamenya ya. Ya tergantung gamenya scope-nya sebesar apa.
Tapi kalau speaking on working from home and kalau game development, ini actually something yang aku baru learn ya. Jadi basically ini a common practice sih di game industry, di software development industry dan lain-lain. Jadi basically kita itu store our game in a server. Jadi everyone else in their house they copy the same file in their computer. Terus when someone is working on something, kita itu bisa namanya check out. Kita bisa check out filenya, which means semua orang lain tuh nggak ada yang bisa kerjain the same file. Jadi ngekunci a certain file biar nggak bisa di replace sama orang lain gitu. Right. Ya, yeah. Jadi dengan pakai sistem itu ya kita avoid double work. Kita tahu gitu who's working on what every day. Wow, itu insight yang menarik sekali ya. Iya, aku baru tahu, waktu masuk baru. Oke, selanjutnya nih, ini dari Calvin ya, pertanyaan dari Calvin. Menurut lu Put, kehadiran platform seperti Kickstarter tuh itu sesuatu yang monumental gak sih buat gaming industry? Wah, untuk ngedukung gitu. Iya, definitely. Karena dulu the way to go if you wanna publish game, you go to a publisher. Zaman dulu self publishing agak impossible karena nobody owns that much money buat market their own game, to publish their own games. Tapi dengan adanya Kickstarter, studio-studio kecil yang mereka mungkin nggak banyak financial support atau nggak banyak exposure, dengan Kickstarter itu mereka bisa build nggak cuma their financial stability from the fans, tapi mereka juga build the community from the fans. Itu yang aku sadar sih. Kickstarter itu bukan cuma nge-back kamu secara financial, tapi otomatis dia nge-build a certain community of fans yang interested in your game. When a community is created, people are gonna talk, people are gonna tell other people, and more the results, more backer, more viewer, more. Yep. Itu penting sih emang ya. Monumental banget sih buat game development. Jadi emang selain cuman buat ya duit gitu lah ya, tapi emang gue itu sih, gue sadar kalau game itu punya komunitas yang kuat, itu bisa bertahan lama banget kayak GTA 5 itu masih ada sampai sekarang kan, udah dari zaman kapan gitu. Tapi masih banyak fansnya. Apalagi kalau misalnya tipe-tipe game yang bisa terbuka dengan modders gitu ya, punya komunitas seperti itu kuat sekali emang pasti. Iya. Community building itu something yang aku overlook waktu Kickstarter kayak. Aku baru sadar kayak ternyata people talk about it. People make groups, people make YouTube videos, people make content from something yang gamenya sebenarnya technically belum jadi. Belum jadi. Baru new leaks, updates gitu. Agak aku kayak agak crazy waktu if you think about it. Yeah, it is an interesting era, right? Game industri itu sendiri dengan adanya Kickstarter, dengan adanya kayak Patreon segala macam, itu jadi lebih transparan gitu ya. Para fans juga bisa melihat progresnya seperti apa gitu kan. Tapi then again balik lagi nih, ini pressure-nya jadi makin tinggi kan. Ada jadi a certain sense of entitlement dari fansnya kayak I back this game, when it's not good, their pride is gonna be hurt, of course, kan, because you are putting your money, you are investing on an idea yang keluarnya 3-5 tahun nanti, when it sucks, it hurts, right? You've been waiting for 5 years. Iya benar-benar setuju gue. Gila sih emang, maksudnya apa ya? What a time to live in this world gitu. Kita bisa in a sense sebenarnya ya kalau kita bisa memberikan support kepada kreator-kreator yang kita suka gitu. Cuman emang ya gitu sih, apa sih death of the author gitu, kayak si penonton, si penikmat seninya ngerasa kalau gue nggak suka, pokoknya kayak mereka punya rasa teman sendiri yang lu bilang tadi ya. Ya itu interesting sih emang. Nah ini lagi nih, kalau misalnya kita mau belajar sculpting 3D gitu, atau mau belajar 3D modeling gitu, itu ada gak kursus yang lu rekomendasiin atau YouTube channel atau gimana gitu? Kalau misalnya kalian still have zero idea about ZBrush,
Dan definitely dari YouTube itu lumayan helpful. Ada channel namanya actually wait a second, Flip Normals. Flip Normals. Ya, Flip Normals. Itu mereka two guys dari VFX industry. Mereka dulu sculpting monsters and stuff buat big movies. Akhirnya mereka quit buat decide buat bikin channel, tutorial channel itu basically. Itu give insight about VFX and game industry, specifically tentang modeling sih. Oke. Iya, gimana? Itu lumayan helpful. Tapi kalau misalnya kalian mau improve your sculpting skill to the next level, definitely coba cari an online course sih menurutku. Ada satu namanya Creating Stylized Character. Gitu. Itu apa, Domestika ya? Enggak, yang bikin Mold 3D, MOLD 3D. Lecturer-nya namanya Dylan Ekman. Dia sculptor di Pixar, itu Disney lupa. Ya, itu bagus. Kalau kalian mau learn something stylized, kalau mau more realistic serious stuff, ada artis namanya Gio Nakpil. Ya dia dulu bikin, kalau salah dia bikin Hulk yang pertama di Avengers. Dia bikin sculptingnya itu ya. Ya dia kalau mau master sculpting as it is, belajar dari dia. Karena dia bagus dari traditional sculptingnya, dari digital sculptingnya juga trend methodnya itu creationnya very traditional tapi in digital space. Right. Oke, jadi emang tuh basic banget ya. Itu buat basic understanding tentang sculpting dan segala macam. Anatomi dan stuff like that. Right. Gila sih, gua itu kalau ngelihat modelnya Hulk kan emang setiap film Marvel berubah-ubah kan ya. Mereka develop. Kayak gue pernah lihat ada salah satu orang yang mungkin dari Marvel sendiri kali ngomong kalau dari yang Avengers 1 gitu itu emang benar-benar more Hulk than Banner gitu. Tapi dengan yang makin ke belakang gitu ya, Endgame itu udah mulai more Banner than Hulk, right gitu. Makin lifelike ke itunya. Dan ya itu teknologinya juga berbanding lurus gitu ya. Iya benar. Apalagi orang-orang di Weta, di mana itu yang jago-jago banget, wah itu udah itu luar biasa sekali itu. Angkat tangan. Iya, gue suka sih nonton Koridor Digital, Koridor Crew gitu kan, yang ngebahas tentang kayak gitu tuh, itu seru banget sih emang. Tuh rekomen juga tuh buat para listeners, tontonin lah tuh channel-channel yang bagus gitu loh, jangan yang aneh. Jangan giveaway aja gitu. Actually kalau anyone yang interested mau lihat under the hood-nya game development, ada channel di YouTube namanya Noclip. Noclip, oh itu bagus banget. Ya itu dia dia dulu jurnalis di GameSpot, terus dia keluar bikin documentary coverage tentang ya banyak development beda-beda different games. Right. Ya, tapi banyak seriesnya yang kayak dia actually on site in the studios, kayak cover kayak mereka di studio ngapain. Itu I would say it's a similar feel that I have right now, kayak maksudnya environment office-nya kayak apa, kerjaannya kayak apa, kira-kira itu more or less. Lumayan bisa ngebantu buat kita punya bayangan gimana nanti gitu ya. Right, catat. Mantap. Oke. Ini sutradaranya sudah memberikan waktu, times up, Kak Putu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas jawaban-jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga Coral Island bisa menjadi milestone buat gaming industri Indonesia. Sehingga nanti makin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka di industri kreatif, orang-orang makin terbuka juga. Orang-orang tua kita nih bisa nge-support kita, mengejar passion kita gitu ya. Benar banget. Iya. Oke. Sekali lagi makasih Kak Putu udah hadir. Thank you semuanya. Ya, untuk teman-teman yang mau ngecek kerjaannya Kak Putu, nanti kita taruh lah Instagram dan social links-nya di somewhere below or somewhere in the website gitu ya. Oke. I think that's a wrap, right? Ya. That's a wrap. Teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, follow, dan berikan saran kepada kita kayak apa sih yang lu mau denger dari narasumber, dan juga boleh lebih lagi kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita nanti tanyain ke narasumber di Q&A.
So that's episode 1 of Deep Dive. Thank you guys for listening. Have a good day and be nice to others. Thank you. Bye.